Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang seram dan menarik untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, subscribe channel Bagong Cerpen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Seno. Aku dan istriku Tari pindah ke kampung Karangjati awal tahun ini. Setelah usahaku bangkrut di kota, kami putuskan membuka warung kecil-kecilan di lahan milik buliku, sebidang tanah kosong di ujung jalan desa, tepat di simpang 3 yang jarang dilalui orang malam hari. Warungnya sederhana. Dinding papan, atap seng, meja panjang, dan beberapa kursi plastik. Siang hari cukup ramai. Petani, tukang kebun, dan sopir truk lokal sering mampir beli kopi atau rokok. Tapi menjelang maghrib jalanan sepi. Angin mulai terasa dingin meski tidak hujan, dan malam hari hanya suara jangkrik dan desir ilalang dari tanah seberang. Tanah itu dibiarkan kosong. Orang sini menyebutnya kuburan lama. Konon dulunya tempat dikuburnya korban pagebluk zaman dulu. Tak ada nisan, hanya ilalang tinggi dan satu pohon, kluwih yang daunnya jarang sekali gugur. Beberapa warga bilang, simpang 3 itu bukan tempat yang baik buat buka usaha malam hari. Tapi kami tak punya pilihan lain. Modal terbatas dan tempat itu satu-satunya yang bisa kami manfaatkan. Suatu malam sekitar pukul 11:30 aku terbangun karena mendengar suara kursi digeser dari arah warung. Kupikir ada orang lewat atau maling. Tapi saat kulongok, dari sela papan tak ada siapa-siapa. Kursi memang bergeser dari posisi semula. Gelas di meja jatuh dan pecah. Tapi warung dikunci dari dalam, dan Tari tidur di sebelahku, lelap. Keesokan paginya, aku menemukan jejak air kopi mengalir dari meja ke lantai. Di dasar gelas yang tak pecah, ada bekas bibir tipis berwarna kehitaman. Seperti bekas lipstik, tapi lebih kusam, dan kami tak punya pengunjung perempuan semalam. Tari hanya memandang diam, tidak ketakutan, hanya cemas. Ia lalu berkata pelan, "Mas, kalau memang ada yang numpang ngopi asal nggak ganggu, biarin aja ya." Dan sejak hari itu aku mulai memperhatikan lebih saksama. Bukan takut, cuma ingin tahu siapa yang sebenarnya suka mampir ke warung ini saat orang-orang sudah tidur. 2 malam setelah kejadian itu, warung kami kembali dibuka seperti biasa. Aku sengaja duduk di luar hingga lewat jam 10 malam, sambil menyeduh kopi sendiri. Jalanan lengang, hanya sesekali motor lewat, biasanya anak muda yang habis nongkrong dari desa sebelah. Tari tidur lebih awal. Ia mulai sering mengeluh pusing kalau malam. Aku tahu mungkin pikirannya terganggu, tapi ia tak pernah bilang langsung. Hanya sesekali memandangi tanah kosong di seberang warung dengan pandangan kosong, lalu melanjutkan menyapu atau merapikan rak dagangan. Malam itu, sekitar pukul 11 lebih sedikit, aku mendengar suara langkah pelan. Bukan sepatu. Seperti sandal jepit yang nyeret di tanah berkerikil. Seorang laki-laki muncul dari arah simpang. Badannya kurus, tinggi, mengenakan jaket lusuh. Wajahnya samar, karena lampu warung cuma satu neon kecil yang menggantung miring. Ia duduk tanpa bicara. Aku berdiri menyapa sopan, "Mau kopi, Pak?" Dia hanya mengangguk sekali. Aku buatkan kopi sachet dan menghidangkannya. Ia tak langsung minum, hanya memandangi cangkirnya lama. Tangannya kurus, kukunya agak panjang, dan hitam di sela-selanya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku mencoba mencairkan suasana. "Baru lewat, Pak. Rumahnya mana?" Lelaki itu menoleh pelan. Matanya agak dalam. Suaranya serak. "Dulu, sering lewat sini. Sekarang cuma mampir sebentar." Aku mengangguk pelan. Tak ingin banyak tanya. Di kampung, ada saja orang seperti itu. Tua, misterius, tapi tidak berbahaya. Satu hal yang membuatku sedikit aneh. Waktu ia menyeruput kopi, aku mencium bau tanah basah yang kuat. Seperti aroma tanah setelah diguyur hujan pertama, padahal malam itu kering. Ia selesai minum, letakkan uang 1.000 di meja, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia sempat menoleh lagi.
Jangan terlalu sering duduk sendiri di sini, Mas. Kadang ada yang duduk bareng, tapi bukan manusia. Aku tidak menjawab. Aku tidak. Hanya menatap punggungnya yang menjauh, menyusuri jalan tanah ke arah kuburan lama, bukan ke jalan desa. Besok paginya, uang 1.000 itu tidak ada. Gelas bekas kopinya juga tidak. Yang ada hanya bekas jejak kaki basah di lantai papan, menuju arah dapur. Dan lantai itu kering sepenuhnya malam sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian lelaki asing itu, Tari mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam, sering termenung di dapur sambil memandangi tungku yang belum dinyalakan. Saat kutanya, ia hanya bilang kepalanya sering berat, terutama saat sore menjelang malam. Aku perhatikan, setiap kali angin berembus dari arah tanah kosong, Tari mendadak diam. Seolah ada sesuatu di sana yang memanggil pikirannya. Matanya kosong, seperti mendengarkan sesuatu yang tak kudengar. Warung tetap buka seperti biasa, tapi sekarang setiap malam aku duduk sambil membawa tasbih kecil, hanya untuk menenangkan diri. Entah kenapa sejak malam lelaki itu datang, suasana warung terasa berbeda. Bukan menakutkan secara langsung, tapi seperti ada sesuatu yang ikut, duduk diam di sudut ruangan. Malam itu, sekitar pukul 1 aku terbangun karena mencium bau yang sangat familiar. Bau buah kluwi mentah. Bau itu kuat sekali, seperti buahnya dibelah di dalam warung. Aku keluar dari dipan menyenter ke dapur, tak ada apa-apa. Tapi jendela dapur terbuka sedikit, dan di ambang jendela ada bekas tangan tanah, lembab, seperti habis mencengkeram lumpur. Tari, masih tidur tapi tubuhnya dingin. Keringat di pelipisnya membasahi bantal. Aku tak ingin membangunkannya. Kupandangi wajahnya lama. Dalam tidurnya ia bergumam pelan. Di bawah pohon, suaranya minta dibukakan. Esok pagi, aku tanya tentang mimpinya. Ia hanya menggeleng tapi matanya berkaca. Aku dengar suara, Mas, dari bawah tanah. Perempuan. Suaranya kecil. Minta dikeluarkan. Aku menggenggam tangannya. Warung ini, tempat kami berharap bisa memulai ulang hidup, kini terasa berat. Bukan karena sepi, tapi karena malam-malamnya tidak benar-benar kosong. Aku mulai berpikir untuk menutup lebih awal, tapi ada rasa ganjil. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum sempat bicara, dan memilih warung ini sebagai tempatnya. Malam itu hujan turun pelan. Gerimis yang panjang, membasahi atap seng dan membentuk genangan kecil di depan warung. Aku duduk sendiri, menunggu pengunjung yang tak kunjung datang. Tari sudah tidur sejak Isya. Wajahnya pucat belakangan ini. Ia makan sedikit, lebih banyak diam, dan kadang menangis dalam tidur. Saat aku hendak mematikan lampu warung dan menutup pintu, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan, tepat di pinggir tanah kosong. Sosoknya samar karena tirai hujan, tapi aku tahu, itu bukan orang kampung sini. Aku menatapnya lama. Ia tak bergerak, hanya berdiri menghadap warung, lalu pelan-pelan menunduk, seperti membungkuk hormat, lalu hilang di balik semak. Aku menutup pintu cepat-cepat. Malam itu tak bicara sepatah kata pun pada Tari. Pagi harinya Pak Darto datang. Ia beli rokok dan duduk sebentar di bangku panjang. Matanya menatap ke arah tanah kosong, lalu ke warung. Saya dengar, kalian sering begadang, katanya pelan. Aku mengangguk ragu. Pak Darto mendesah, lalu bercerita. Katanya, Simpang 3. Itu memang sudah lama dihindari warga. Dulu ada seorang dukun perempuan yang tinggal di pinggir kampung. Ia dituduh menyembunyikan bayi hasil hubungan gelap beberapa perempuan muda. Tak pernah terbukti. Tapi suatu malam, rumahnya terbakar. Ia hilang. Tak ditemukan jasadnya. Beberapa orang percaya, perempuan itu dikubur diam-diam oleh warga di bawah pohon kluwih itu. Di malam-malam tertentu, mereka yang lewat Simpang 3 kadang mendengar suara tangis kecil. Sejak itulah, tempat itu jadi kosong. Dulu ada yang coba bangun bengkel di sini. Nggak sampai 2 minggu, anaknya sakit panas terus. Akhirnya ditinggal. Aku hanya bisa menelan ludah. Tak tahu harus percaya atau tidak.
Tapi satu hal yang pasti, sejak kami membuka warung ini, malam-malam kami tak pernah benar-benar tenang. Dan sore itu, saat aku bersih-bersih bagian belakang warung, aku tanpa sengaja menginjak sesuatu yang keras di bawah papan dapur. Kupikir, batu. Tapi setelah kucungkil sedikit, yang keluar justru potongan kain putih tua, lusuh dan berbau menyengat. Ada noda kecoklatan seperti darah lama. Aku tak berani bongkar lebih jauh. Malamnya Tari terbangun mendadak. Ia menangis, tubuhnya gemetar. Mas, aku mimpi digandeng perempuan. Dia pegang tanganku dari bawah tanah, bilang, jangan tutup jalanku. Sejak aku menemukan potongan kain itu, aku sengaja memaku ulang lantai papan dapur. Aku tak cerita apa-apa ke Tari. Kupikir, kalau kami tidak usik lebih jauh, semuanya akan tenang kembali. Tapi malam-malam berikutnya justru jadi lebih aneh. Bukan menakutkan, hanya membuat merinding tanpa sebab. Seperti malam itu, warung sepi. Aku duduk di depan memandangi kursi-kursi kosong. Lalu, satu persatu, kursi itu mulai bergeser sendiri. Bukan melompat, bukan terlempar. Hanya bergeser, pelan, seperti ada yang menarik dari bawahnya. Kursi ketiga dari kanan berhenti dengan posisi agak menyerong. Tak ada angin, tak ada suara lain. Tapi kursi itu terus seperti dipakai seseorang. Kadang malam-malam, saat aku terkantuk, aku merasa ada yang sedang duduk di situ. Diam, tidak menoleh, tidak bicara, hanya duduk. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Ada anak kecil yang bilang melihat perempuan berdiri di dekat warung kami tengah malam. Rambutnya panjang, wajahnya rata, tapi hanya berdiri, tidak mendekat. Pak Darto datang lagi suatu pagi. Ia tak beli apa-apa, hanya duduk dan melihat sekitar. Lalu bilang pelan, warung ini sekarang seperti tempat singgah. Buat yang nggak bisa, singgah di mana-mana. Aku diam saja. Satu malam, seorang lelaki tua masuk ke warung. Aku yakin belum pernah lihat dia sebelumnya. Bajunya kuning pudar, pakai peci lusuh, dan bawa tas rajut. Ia duduk, pesan kopi, lalu senyum ke arah pojok warung. Masih ada tempat buat dia, kan? Katanya pelan sambil menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Aku tak berani jawab, hanya menyuguhkan kopi dan duduk kembali. Lelaki itu minum pelan-pelan, lalu berdiri dan meninggalkan uang koin 500-an. Saat hendak pergi, ia menepuk bahuku ringan. Bukan semua yang duduk di sini datang buat ganggu. Kadang, mereka cuma rindu duduk bareng manusia lagi. Dan malam itu, aku mulai membiarkan satu kursi selalu kosong. Kursi ketiga dari kanan, tak pernah kupindah. Tak pernah kutumpuki dagangan. Kadang aku merasa, warung ini bukan tempat yang menakutkan, hanya tempat yang sunyi, dan yang datang ke sini mungkin hanya mencari sunyi yang sama. Hari itu hujan, turun sejak siang. Gerimis tipis yang tak henti-henti, membuat jalanan becek dan udara dingin menusuk tulang. Warung tetap kubuka seperti biasa meski tak banyak orang lewat. Sekitar pukul 5 sore ada seorang ibu-ibu datang, bajunya kebaya coklat tua, rambutnya disanggul rapi, dan ia membawa tas anyaman dari daun pandan. Ia tak banyak bicara, hanya duduk di bangku paling pojok, menunduk dan memesan teh panas. Aku merasa ada yang aneh, tapi tak bisa kujelaskan apa. Tari yang melihatnya dari dapur bertanya pelan padaku, Mas, tadi ibu itu masuknya dari mana? Aku nggak dengar suara sandal. Aku juga tak tahu. Kupikir tadi ia datang dari jalan kecil di samping kuburan. Tapi kupastikan tak ada tapak kaki basah di depan pintu. Saat kuantar tehnya, ibu itu mengangguk pelan tanpa menoleh. Ia tak menyentuh teh itu. Hanya duduk diam sampai azan maghrib berkumandang. Lalu, tanpa suara, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu, tapi langkahnya tak bersuara. Sama sekali. Ketika aku menengok keluar beberapa detik kemudian, ia sudah tidak ada. Jalan masih sepi dan hujan belum juga berhenti. Keesokan harinya aku bercerita ke Pak Darto. Ia termenung lalu bertanya satu hal. Tehnya diminum? Aku geleng. Ia mengangguk pelan.
Kalau nggak diminum berarti bukan buat tehnya, cuman mau numpang duduk, biar terasa seperti dulu. Malam-malam berikutnya, aku mulai sadar. Ada waktu-waktu tertentu di mana bangku warung terasa penuh, meski kasat mata tak ada siapa pun. Biasanya menjelang maghrib atau lewat tengah malam. Suara gesekan kursi, aroma-aroma aneh, bau bunga kenanga atau kayu terbakar. Dan kadang saat aku sedang mencuci piring di belakang, aku mendengar sendok yang diketukkan pelan ke gelas, padahal semua meja sudah kosong. Tari mulai terbiasa juga. Ia tak lagi ketakutan, malah kadang menyisakan sepiring kecil gorengan di meja tengah dan berkata pelan, "Kalau mau duduk, duduk saja, asal jangan ganggu." Kami mulai menjalani hari-hari dengan perasaan yang aneh, takut tapi juga iba, seolah warung ini bukan lagi milik kami sepenuhnya. Tapi entah kenapa, kami masih bertahan. Sudah lebih dari 2 minggu, aku dan Tari menjalankan warung seperti biasa, tapi sejak awal bulan ada satu hal yang terus berulang. Setiap malam selalu ada satu piring gorengan yang berkurang dari nampan, padahal tak ada pengunjung yang datang atau membeli. Awalnya aku kira lupa hitung, tapi setelah beberapa kali aku sengaja menghitung ulang. Jumlahnya selalu ganjil. Kalau aku goreng 21, besok pagi hanya sisa 13, padahal yang beli cuma 2 orang. Dan setiap malam satu piring kecil gorengan selalu berpindah tempat, bukan jatuh, bukan dibawa kucing, tapi dipindah ke meja dekat dinding yang menghadap jalan. Meja yang tak pernah aku pakai lagi sejak ada suara sendok itu. Piring itu kosong, bersih, seperti habis dimakan seseorang yang tahu sopan santun. Tak pernah ada bekas sambal tercecer, tak ada sisa kunyahan. Suatu malam, Tari berkata pelan, "Mas, semalam aku lihat ada orang duduk di meja itu. Pas aku bangun mau ambil air, dia cuma duduk diam tapi nggak nampak wajahnya, kayak kabut." Aku hanya mengangguk, tak banyak bicara. Malam selanjutnya aku mencoba berjaga diam-diam. Aku matikan satu lampu, duduk di balik tirai dapur, dan menunggu. Sekitar pukul 2, aku mendengar kursi bergeser. Pelan, lalu suara sendok kecil di atas piring, dan bau tembakau basah memenuhi udara. Bau yang asing tapi tak mengganggu. Aku mengintip pelan, tak ada siapa-siapa. Tapi kursi itu, seperti sedang diduduki. Piring gorengan sudah separuh kosong. Ada asap tipis mengepul dari cangkir kopi yang belum pernah aku tuang. Dan saat itu aku sadar, warung ini bukan hanya tempat singgah manusia, tapi juga mereka yang dulu mungkin pernah lewat simpang 3 ini, dan belum pernah benar-benar pergi. Esoknya, aku taruh satu piring gorengan di meja itu. Ku pakai piring kecil warna biru seperti yang biasa dipakai almarhum bapak dulu. Dan sejak itu, tak pernah ada piring yang berpindah sendiri lagi. Tapi piring biru itu, setiap pagi tetap kosong, dan tak pernah dibayar. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar di kejauhan, dan lampu-lampu jalan padam sejak maghrib. Hanya cahaya Petromax kecil di warung yang membuat bayangan-bayangan aneh di dinding, papan. Tak ada pelanggan sejak sore, tapi aku tetap membuka warung. Sudah jadi kebiasaan, atau mungkin sudah jadi kewajiban yang tidak tertulis. Tari tidur lebih awal. Ia sudah tak suka begadang sejak 2 kali melihat bayangan lewat di balik tirai warung, padahal pintu tertutup rapat. Aku duduk sendiri, mengaduk kopi pelan, lalu aku melihatnya. Seseorang duduk di kursi ketiga dari kanan. Seperti malam-malam, sebelumnya sosok itu tidak jelas, tapi malam ini, bentuknya lebih nyata. Bukan hanya bayangan atau siluet. Pakaiannya seperti jubah kusam. Tubuhnya tegak tapi kepalanya selalu menunduk. Tak menoleh, tak bicara. Hanya duduk diam. Dan seperti menunggu sesuatu. Aku tak bisa bergerak. Entah karena takut atau karena aku merasa kalau aku bersuara dia akan sadar aku memperhatikannya. Tapi anehnya, aku tidak ingin dia pergi. Karena di balik rasa takut itu, ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Seperti kesepian yang menular. Seolah ia duduk di situ karena tidak ada tempat lain yang mau menerimanya. Sampai petir menyambar dekat sekali. Lampu Petromax berkedip dan nyaris padam.
Dan saat itu aku mendengar suara kursi digeser. Pelan, aku menoleh, dan kursi itu kosong. Tapi meja di depannya basah, seperti ada tetesan air dari tubuh yang baru datang dari luar. Piring biru di atas meja itu kosong seperti biasa. Tapi malam itu, ada sehelai rambut panjang, basah, dan dingin, menempel di pinggirannya. Esok pagi, Tari berkata sesuatu sambil menyapu lantai. Mas, semalam aku mimpi ada perempuan berdiri di depan pintu warung. Dia nggak bicara, tapi nunjuk ke kursi itu. Terus, dia masuk dan duduk. Aku tak bilang apa-apa, hanya membuka warung seperti biasa. Tapi sejak malam itu, aku mulai menyiapkan satu teh manis hangat di meja itu, tepat sebelum maghrib. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa warung ini memang bukan cuma milik kami. Aku mulai sadar, warung ini memang tak pernah benar-benar sepi. Siang untuk manusia, malam untuk mereka. Itu kesepakatan yang tidak pernah terucap, tapi terasa nyata dari cara malam-malam berjalan. Suara piring beradu, kursi bergeser, aroma kopi, basi dan bau tanah basah yang datang dari arah kuburan setiap lewat tengah malam. Tari masih bertahan, tapi ia kini tak pernah duduk di warung lebih dari jam 9 malam. Setiap kali malam turun ia selalu pamit masuk lebih dulu dan berpesan pelan. Kalau mereka datang lagi, biarkan saja. Aku menurut. Entah karena takut atau karena aku sudah mengerti. Pernah suatu malam datang seorang pria tua. Bajunya lusuh, jalannya pelan. Ia tidak bicara banyak, hanya memesan kopi pahit. Tapi yang aneh saat kuantar kopi ke mejanya, ia sudah tidak ada. Kursi masih hangat, asap kopi mengepul, tapi tak ada siapa-siapa. Aku duduk di situ sebentar, mencoba mencari logika, tapi hanya ada diam dan degup jantungku sendiri. Aku coba menutup warung lebih awal keesokan malamnya, tapi saat hendak mematikan lampu ada suara sendok jatuh dari dapur. Lalu suara langkah pelan dari belakang tirai. Bukan ancaman, hanya pengingat bahwa warung ini belum selesai. Akhirnya, aku duduk kembali, menyalakan satu lampu, menyeduh teh, menaruhnya di meja tengah seperti biasa, dan malam pun berjalan tenang. Sejak saat itu aku tak lagi bertanya siapa mereka, tak ingin tahu dari mana datangnya, atau mengapa memilih warungku. Aku hanya tahu satu hal, mereka tidak mengganggu, mereka hanya hadir. Seperti angin malam yang menyelinap dari celah dinding, membawa dingin dan sepi yang ganjil. Dan mungkin bagi mereka, tempat ini adalah satu-satunya warung yang masih mau menunggu mereka datang. Sudah hampir setahun sejak aku dan Tari pertama kali buka warung ini. Kami tak pernah lagi menyebut mereka sebagai penghuni atau penampakan. Kami menyebut mereka yang malam. Karena kehadiran mereka hanya terasa saat dunia tidur, saat lampu jalan redup dan suara jangkrik bersahut di sela hujan ringan. Tidak ada gangguan, tidak ada amarah, hanya kehadiran yang sunyi dan teratur. Setiap malam, satu meja tetap disiapkan. Satu piring kecil gorengan, satu gelas teh manis, dan satu kursi yang tidak pernah kami duduki sejak ibu berkebaya itu duduk pertama kali. Kadang, ada kursi yang bergeser sendiri. Kadang suara sendok mengaduk gelas terdengar pelan dari dapur. Bahkan sesekali, aroma dupa samar muncul menjelang tengah malam tanpa ada yang membakar apapun. Kami tak bertanya lagi. Tak merasa perlu takut. Warung ini tetap ramai di siang hari, tetap hidup, tapi kami tahu sejak maghrib ada pengunjung lain yang mulai berdatangan. Diam-diam, tanpa bayangan. Mereka tidak meminta apapun, hanya tempat duduk, hanya kehadiran. Dan anehnya, aku merasa warung ini lebih damai dengan mereka. Beberapa minggu lalu seorang pemuda mampir. Ia bilang ia pernah dengar kisah soal warung ini dari pamannya. Dulu tempat ini memang tempat peristirahatan terakhir banyak orang. Jalan Simpang 3 itu rawan kecelakaan, katanya. Dan banyak keluarga yang tak pernah menemukan jasad. Mungkin warung ini kayak penanda, katanya sambil menyeruput kopi. Kayak tempat pulang buat yang belum sempat pulang.
Aku hanya diam, tapi kalimat itu menancap dalam. Sejak malam itu aku berhenti menutup jendela rapat-rapat. Biarkan angin masuk. Biarkan suara langkah tak berwujud melewati lantai kayu. Selama mereka tak mengganggu, aku pikir, biarlah. Karena mungkin kita semua butuh tempat untuk pulang. Termasuk mereka. Tamat.